Faman kana yarju liqa'a rabbih. Barang siapa yang ingin bertemu dengan Rabb-nya. Garis bawahi itu. Barang siapa yang ingin bertemu dengan Rabb-nya. Ada syaratnya. Syaratnya 2. Falyamal amalan salihah. Syaratnya yang pertama, lakukan amal saleh. Syarat yang kedua, wala yusyrik biibadati rabbih ahada. Tidak boleh berbuat syirik. Tidak boleh menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ini syarat yang kedua. Kalau ingin, apa tadi? Kalau ingin bertemu dengan Allah. Maka orang yang mengingkari pertemuan dengan Allah tak percaya dengan ayat ini. Tak percaya dengan ayat ini. Dan ayat-ayat yang lain berhubungan dengan itu. Dan tidak percaya dengan banyak hadis Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang manusia akan melihat Rabb mereka. Dan kalau Allah menjanjikan pertemuan dengannya, lalu kemudian kita menolaknya, berarti kita mengatakan Allah ingkar janji. Allah memberikan syarat untuk bertemu dengannya, namun kemudian kita katakan Allah tidak tunaikan janjinya, yaitu pertemuan dengannya subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah min dzalik. Allah menjanjikan, karena itu akan terwujud. Kalau tidak akan terwujud, maka Allah tidak akan menjanjikan. Dan sifat Allah sebagaimana dikatakan oleh seluruh kaum muslimin dan muslimat, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah ingkar janji. Syaratnya penuhi, Allah akan tunaikan janjinya. Syaratnya 2. Lakukan amal saleh. Dan tidak dikatakan amal saleh kecuali amal tersebut telah sesuai dengan apa yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tulis ini baik-baik. Karena di poin ini banyak orang yang tidak faham. Di poin ini banyak dai yang tidak faham. Kurang faham, belum diarahkan oleh Allah pemahamannya bahwa amal soleh itu hanya murni yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Yang tidak diajarkan Nabi Muhammad SAW bukan amal soleh. Walaupun seluruh penduduk bumi mengatakan amal soleh, itu bukan amal soleh. Dan tidak akan mustahil, dan itu mustahil. Seluruh penduduk bumi sepakat itu amal soleh. Karena pasti di antara penduduk bumi itu ada yang mengetahui itu bukan amal saleh. Karena bumi ini tidak akan pernah kosong dari orang-orang yang mengerti kebenaran, mengerti apa yang diajarkan Nabi Muhammad SAW, dan itu janji Allah. Akan selalu ada orang yang mengetahui kebenaran dan mendakwahkan kebenaran dan tegak di atas kebenaran. Karena hujah Allah harus berdiri di permukaan bumi. Dan Allah mendirikan hujahnya dengan orang-orang yang Allah berikan kepada mereka pemahaman yang hak dan mereka sampaikan dan tidak takut celaan siapapun yang mencelanya. Tapi kalau toh pun seluruh penduduk bumi sepakat mengatakan ini amal saleh, namun itu tidak pernah diajarkan Nabi Muhammad SAW, maka dia bukanlah amal saleh. Jadi kalau antum membaca Al-Quran tentang iman dan amal saleh, beriman dan beramal saleh, antum harus pahami amal saleh maksudnya adalah amal yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sehebat apapun amalan itu, sebanyak apapun harta yang dikeluarkan untuk amal itu, sebanyak apapun waktu dan tenaga yang dikeluarkan untuk amal tersebut, dan kaya-kayanya amal yang sangat baik, namun ternyata tidak sesuai dengan yang diajarkan Nabi Muhammad SAW, itu bukanlah amal saleh. Tidak dikatakan sebuah amal saleh kecuali amal tersebut adalah amal yang diajarkan oleh Nabi kita tercinta Muhammad SAW kepada kita. Oleh karena itu seorang muslim yang ingin bertemu dengan Allah, dia harus beramal saleh. Dia pelajari amal itu dari Nabi Muhammad SAW, kemudian dia amalkan sesuai yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini syarat yang pertama.
Dan syarat yang kedua, wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Maka jangan dia berbuat syirik, jangan dia melakukan kesyirikan, jangan dia menyekutukan Allah, Rabbnya, dengan sesuatu apapun. Syarat yang kedua, jauhi seluruh syirik. Syirik kecil, apatah lagi syirik besar. Maka ini ayat berbicara tentang syarat diterimanya amalan, sekaligus berbicara tentang buahnya apa. Syarat diterimanya dua, harus beramal saleh sesuai dengan tuntunan dan ikhlaskan kepada Allah. Jangan syirik, baik syirik kecil atau syirik besar. Kalau itu dilakukan, apa yang akan Allah berikan? Yang akan Allah berikan adalah bertemu dengan Allah.